Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman. Dan iman yang kita miliki insya Allah harus selalu kita kuatkan agar kemudian tidak tergoyahkan sampai akhirnya hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan itu datang menjemput kita, yaitu maut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah materi tentang Natal dan Yesus sudah disampaikan. Tentu harapannya panjenengan bisa memahami posisi kita ada di mana, sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam berkata-kata dan mengucapkan ucapan agar jangan sampai kemudian mencederai atau merusak akidah kita yang sudah kita bangun sejak dari dini atau dari kecil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, kitab tauhid. Kita sampai di bab yang ke-13. Dalam bab yang ke-13 ini diberi judul bernadar dengan niat tidak karena Allah. Jadi nadar itu termasuk bagian dari ibadah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat nadar itu hal yang kurang baik atau makruh karena dia berjanji ingin melakukan kebaikan kalau mendapatkan kebaikan. Seolah-olah tanpa dia mendapatkan kebaikan dia enggan untuk berbuat baik. Seolah-olah. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat itu hukumnya makruh. Tapi apapun itu, para ulama tetap sepakat ketika nadar itu sudah terucap maka wajib untuk ditunaikan. Oleh karena itu maka bernadar dengan niat tidak karena Allah itu adalah perkara yang masuk dalam wilayah kesyirikan, sehingga itu akan melukai atau mencederai keimanan kita. Sehingga orang yang beriman harusnya kalau bernadar, nadarnya harus nadar yang baik dan ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bernadar dengan niat tidak karena Allah merupakan perbuatan kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran surat Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana sarruhu mustatiro. Mereka menunaikan nadar dan takut kepada suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 270 disebutkan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kalian nafkahkan atau nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Dua ayat ini mengkonfirmasi bahwasanya orang yang bernadar wajib melaksanakannya. Kemudian di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, man nadara ayyuti Allah falyutihu. Barang siapa yang bernadar dalam rangka untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dipenuhi. Artinya misal panjenengan bernadar, mengko nek anakku lulus kuliah aku mangkat umroh, nah itu silakan dipenuhi, karena isi nadarnya kebaikan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mengko nek aku punya mantu, maka aku akan berinfak sekian ke masjid, ya itu boleh, silakan dipenuhi. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa man nadzara ayyasi Allah fala ya'sihi. Siapa yang kemudian bernadar bermaksiat kepada Allah, jadi bunyi nadarnya tidak baik, aku engko nek entuk iki aku tuku ciu misalnya ngoten niku, maka kata Nabi SAW fala ya'sihi, maka janganlah dia memenuhinya. Walaupun di sini dikatakan jangan dipenuhi, tetap orang yang bernadar wajib mencabut nadarnya dengan membayar kafaroh, karena yang namanya nadar itu hukum asalnya harus dipenuhi, tapi karena bunyi nadarnya tidak baik maka nggak boleh memenuhi. Tapi dosa tidak memenuhi nadar ini harus ditebus, yaitu dengan puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 3 orang fakir miskin, atau kemudian memberi pakaian untuk 3 orang fakir miskin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu, maka dalil ini dijadikan dasar oleh beliau mu'alif kitab ini, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bahwasanya menunaikan nazar hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, apabila sudah ditetapkan bahwa nazar itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah perbuatan kesyirikan. Jadi ketika orang itu bernazar bukan karena Allah, tapi karena yang lain, maka itu adalah perbuatan kesyirikan. Oleh karena itu dalam mengucapkan nazar, sebaiknya seyogyanya seorang muslim menggunakan atau menyebutkan nama Allah, dan kemudian inti perbuatan nazarnya adalah bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi jangan sampai kemudian nilainya adalah nilai yang tidak ada nilai ibadahnya. Kemudian yang ketiga, kandungan dari bab ini yang ketiga disebutkan, yaitu tidak boleh menunaikan nazar yang isinya maksiat. Isinya maksiat itu ya berarti barang haram, kemudian dolim, kemudian subhat, hal-hal yang gak jelas seperti itu termasuk di dalamnya. Jadi kalau dolim itu konteksnya misal mengkonek, aku panen tonggoku meh tak tutuki ya, misal ngoten niku, nah itu mboten angsal. Tapi gandeng itu sudah terucap, maka harus ditebus dengan kafaroh sumpah atau kafaroh nazar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bab 12 cuman singkat dan sudah selesai. Kita masuk ke bab yang ke-13. Termasuk bentuk kesyirikan adalah isti'adah, minta perlindungan kepada selain Allah. Jadi ada sebagian orang yang dia itu ngapunten nggih salat, nggih mungkin nggih haji, nggih umroh gitu kan. Tapi begitu kemudian punya masalah, punya musibah, maka dia datang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dagang dia merasa kok enggak payu, dia harus kemudian datang ke gunung-gunung tertentu atau ke tempat-tempat tertentu yang dikatakan keramat, atau kemudian menyiapkan ugo rampe tertentu agar kemudian mendatangkan kelarisan dan seterusnya, atau yang kita kenal dengan penglaris. Maka orang-orang yang minta perlindungan kepada selain Allah itu termasuk perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa laki-laki dari manusia, dia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari antara jin. Jadi manusia minta tolong ke jin, itu disebutkan dalam Quran surat Al-Jin ada, dan panjenengan nggih pun mirsani. Jadi ada orang yang enggak puas ketika minta tolong kepada Allah, iya karena butuh, iya karena nasta'in, dia enggak puas dengan itu. Walaupun diucapkan sehari 17 kali dia enggak puas, dia tetap pengen memuaskan dirinya, memantapkan hatinya, karena diceritani temennya atau tangganya bahwasanya kalau kamu kesana ke situ minta ini minta itu, engkau bakal selamat, maka itu dilakukan. Maka yang terjadi hakikatnya bukan dia kemudian minta selamat pada Allah, tapi hakikatnya sebenarnya minta selamat pada jin. Makanya saya besok hari Ahad itu diundang pengajian itu, ada satu desa, dan mereka niku mungkin dikelompok kayak orang-orang sak desa niku, terus pulau diken maju ngisi pengajian tentang bersih desa. Nah saya coba nyari apa itu bersih desa. Walaupun pulau nggih nate mireng bersih desa niku napa. Maka prinsipnya bersih desa di dalamnya memang ada bersih-bersih desa, bersih desa. Tapi ternyata ngersiinya enggak cuma dari sisi kotoran, sampah dan seterusnya. Ada juga ritual membuang sial yang kemudian dilakukan dengan cara membuat sejumlah sajen, dan kemudian diundanglah ledek, dan kemudian dilakukanlah pertunjukan-pertunjukan kesenian yang mana memang ya itu akhirnya yo benar-benar ngundang setan gitu. Disitulah kemudian masuklah perbuatan ini ke dalam kesyirikan. Intinya ketika kita mau melakukan hal-hal yang seperti itu, kita harus memeriksa. Jangan sampai kemudian kita masuk dalam ayat ini, yaitu sebagai manusia yang minta tolong kepada jin. Harusnya gimana? Ya kita manusia minta tolong kepada Allah, bukan kepada jin. Nek kepepet minta tolong kepada selain Allah, ya minta tolong kepada manusia, dalam artian mas pilih detail lah, kayak gitu-gitu. Atau mas iki aku lagi kena musibah tulung ngono, itu enggak apa-apa, itu manusiawi. Sebagaimana kita wajib takut kepada Allah, tapi kita juga dianggap enggak apa-apa, lumrah ketika kita takut kalau ada ular besar atau kalau ada harimau di depan kita takut, itu enggak ada masalah, itu manusiawi.
Yang masalah adalah ketika kita takut atau kita minta tolong kepada selain Allah yang mana disebutkan di sini yaitu dari kalangan bangsa jin, bangsa syaitan, maka itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Sehingga kalau misal satu kampung mau melakukan bersih desa ya maka harus benar-benar diwujudkan ngresiki desa sangune napa sapu, sangune arit, pacul, mboten kemudian sangune tumpeng, sangune segala macam ingkung, segala macam kembang tujuh rupa, ayam cemani segala macam mboten niku. Sangune benar-benar alat nggih resik-resik itu ndak apa-apa. Makanya kalau itu yang dilakukan maka al-adah al-muhakamah, hukum adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum syar'i ketika tidak bertentangan dengan kaidah syar'i. Wabil khusus ketika kaidah syar'i yang ditabrak adalah ketauhidan, kesyirikan, maka hakul yakin itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu maka di sini Allah menegaskan ada loh sejumlah manusia yang mendatanginya bukan Allah tapi jin, atau mungkin dia sebenarnya sudah selalu minta kepada Allah, neng dia nggak puas ketika Allah minta dia untuk bersabar. Dia pengen koyok tanggane gendang cepet sugih, dia pengen koyok sedulure biar cepet punya mobil dan seterusnya. Dia nggak mau ikhtiar yang susah, dia nggak mau kelamaan dalam berjuang, dia pengen jalan pintas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun itu berhasil dari sisi dunia, bandonya akan bertambah, hartanya akan bertambah, mobil yang diimpikan akan datang, rumah yang dimaksud akan hadir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fazaduhum rohaqo. Yang ada jin-jin itu menambah kepada mereka dosa dan kesalahan. Senajan itu berhasil dari sisi dunia, berhasil dari kacamata manusia, ada hartanya, ada duitnya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala hakikatnya itu dosa dan kesalahan. Makanya saya selalu menyampaikan dan saya ulang-ulang, ketika ada orang yang sakit kemudian sudah ikhtiar kesana kemari lewat dokter dan seterusnya, mungkin lewat tabib dan seterusnya, tabib tentu tabib-tabib yang sesuai dengan syar'i nggih, artinya misal dibekam, fasdu, kemudian herbal-herbal, niku sudah dilakukan kok ya ora mari-mari. Kemudian temennya ternyata bercerita nek orang di sebelah sana sakit yang serupa datang ke dukun ini dan itu mari, maka bismillah, yang benar adalah tetap kita harus bersabar di atas tauhid senajan kita tetap sakit, bahkan mungkin sakit itu yang mendatangkan ajal untuk yang bersangkutan, maka itu masih lebih baik daripada harus sembuh tapi di atas kesyirikan. Niki hal yang harus diperjelas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sudah berikhtiar gonta-ganti yang didagangkan, pindah tempat sana sini, kok ya tetap rapayu, kok ya tetap enggak sugih kayak tanggane, tapi kita bismillah setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhtiar juga, kita pasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu mungkin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pada akhirnya sampai kita wafat, kita tidak sukses dalam berdagang, dalam berbisnis, tapi kita tidak pernah berbuat kesyirikan, maka hakikatnya kita benar-benar sukses. Karena kesuksesan hakiki bukan soal dunia, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita, setiap jiwa akan mendatangi yang namanya kematian. Kematian itu akan mendatangi kita, akan merasakan yang namanya maut gitu kan. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan setiap kita akan mendapatkan balasan atas amal yang kita perbuat di dunia. Maka faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang kemudian bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan masuk surga, itulah orang sukses. Dan asas orang untuk bisa masuk surga, nyebrang sirat selamat, maka dia harus bertauhid. Karena orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik tidak akan berhasil melintasi sirat, akan jatuh ke lubang neraka yang sangat dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami ini. Bahkan Nabi SAW mengisahkan tentang kisah Dajjal, bagaimana pengikutnya Dajjal itu sudah diperlihatkan ketidakmampuan Dajjal dalam membunuh seorang pemuda yang solih, ning mereka tetap ngikut karena mereka gak pengen hidup susah,
Karena dengan ikut Dajjal, pertaniannya makmur, ternaknya gemuk-gemuk, bahkan ketika Dajjal menginginkan hujan datang, hujan diizinkan oleh Allah untuk datang, bahkan tanah yang gak ada apa-apanya, orang mungkin menganggap itu tanah yang tandus, maka Dajjal bisa mengeluarkan isi di dalamnya yang terdiri dari emas dan perak serta permata. Maka orang-orang yang beriman dengan keteguhan imannya tidak mau mengimani Dajjal sebagai Tuhan, dia justru dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang susah. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok dilalah misal kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar di muka bumi ini, maka insya Allah itu jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha menceritakan bahwa dirinya mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa singgah di satu tempat kemudian mengucapkan a'udzubillahi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk yang diciptakannya, maka Nabi SAW mengatakan lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat tersebut. A'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Ketika jenengan enggak hafal niki, jenengan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim niku nggih insyaallah sampun cekap. Jadi nek misal hafal monggo, tapi nek enggak hafal nggih ta'awud niku nggih pun sae. Dan ta'awud niku dikatakan di dalam Al-Qur'an tentang ta'awud ini, tentang syaitan, dikatakan inna kaida syaiton kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan niku sangat lemah. Karena sangat lemah, maka sebenarnya dengan dita'awuti kanthi yakin, kanthi iman, diucapkan dengan penuh keyakinan, setan niku pergi. Nek kurang mantep jenengan tambahi ayat kursi nggih angsal. Niku setan niku lunga jane. Makanya nanti dalam bab orang yang emosi, orang yang marah, itu untuk meredam amarahnya dia diminta untuk ta'awud. Termasuk orang yang kemudian sholat ragu, iki sholatku telu apa papat apa limo, bingung dia, maka diminta untuk ta'awud. Termasuk orang yang mimpi buruk karena diembus-embuskan oleh setan, niku nek bangun nggih diminta untuk ta'awud. Dan banyak hal yang akibat dari godaan setan kita diminta untuk berta'awud. Makanya orang-orang yang do korupsi itu atau mungkin orang-orang yang melakukan kejahatan itu, niku sakjane nek ta'awud mungkin wallahu alam dia enggak akan melanjutkan kejahatannya. Tapi karena mungkin dia merasa gak perlu ta'awud, wong korupsi niku enak, akhirnya dia tetap ditutuke gitu kan. Padahal kalau dia mau ta'awud, mungkin setannya akan pergi dan dia akan membatalkan perbuatannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terdetik, terbisik hal-hal yang tidak baik dari kacamata syariat, apapun niku sesuai konteks masing-masing panjenengan, maka banyak-banyaklah ta'awud. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna kaidakunna kana adim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita itu justru lebih besar atau sangat besar. Jadi kalau kemudian setan itu dita'awuti bisa pergi, kurang mantep jenengan bacakan 3 kul, jenengan bacakan ayat kursi niku harusnya pergi. Tapi nek perempuan niku dita'awuti urung karuan, lunga malah nesu, malah nutuk jenengan gitu kan. Makanya dalam sebuah hadis, wanita itu kalau keluar rumah maka setan akan mengikuti dari kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah. Senajan niku pun sepuh, tetap aja orang-orang yang fi qulubihim marad, yang di dalam hatinya itu ada penyakit, tetap aja dibegal. Makanya yang namanya pembegalan organ tubuh niku gak selalu menimpa wanita-wanita muda, orang-orang tua niku nggih kok sosok nggih dijadikan korban. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'awud itu satu kalimat, satu kata yang sangat ringkas, sangat pendek, tapi sebenarnya memiliki kandungan atau kekuatan yang sangat besar, karena hakikatnya setan itu tercipta sangat lemah. Makanya jangan ragu untuk selalu berta'awud ketika panjenengan ngapunten terlintas hal-hal yang jelek, terlintas hal-hal yang kurang baik, banyak-banyaklah ta'awud, karena disitulah setan sedang memainkan jiwa manusia untuk condong kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratum bisu, jiwa manusia itu condongnya pada yang buruk. Sebagai contoh niki, Allah mengatakan bahwasanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena yang namanya zina itu jalan yang buruk. Lah setan bisiki menungso, akhirnya menungsone gawe lagu judule selingkuh itu indah.
Lah akhirnya menungso condong pada selingkuh, boten condong untuk menjauhi perzinahan. Kenapa? Karena jiwanya condong pada yang buruk. Mergone dina-dina sing dirungokke niku akhirnya piye carane ngrusui pasangane orang lain. Maka orang yang beriman ketika kemudian ngerti bahwasanya itu salah, dia harusnya banyak-banyak berta'awud agar kemudian meninggalkan hal-hal yang jelek ini dan kembali kepada fitrah yang baik sesuai dengan koridor syariat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan pada bab ini yang pertama yaitu tafsir ayat dalam Quran surat Al-Jin, di mana di sini disebutkan dalam tafsir Karimir Rahman yaitu bahwasanya ada manusia yang beribadah kepada jin dengan meminta perlindungan kepadanya. Artinya ini Allah sudah menegaskan banyak atau akan ada manusia-manusia yang dia enggak puas untuk minta kepada Allah. Rumangsanya kalau Allah itu menunda permintaannya itu enggak baik, padahal menurut Allah itu baik, makanya dia enggak sabar untuk kemudian terus meminta, padahal Allah senang kalau permintaan itu diulang-ulang dan istiqomah. Maka disitulah orang ini enggak sabar, maka dia memilih jalan pintas yaitu meminta kepada jin. Dan kemudian bukannya dia ditimpa perlindungan yang baik, tapi malah ditimpa rasa takut. Akhirnya dia takut, engko akhirnya pakai tumbal, nek telat kuatir engko dhek sing kena dan seterusnya. Maka itu semua perbuatan jin. Dan parah lagi saya dapati di beberapa keluarga itu akhirnya ada yang gila. Salah satu anggota keluarganya atau salah duanya itu gila. Dan kemudian saking gilanya itu sampai pikirannya itu saudara sebelah rumah itu yang nyantet dia. Begitu kemudian ketemu sama saya, dia ngomong, kayak dulurku sebelah rumah nyantet aku. Kok kowe ngerti nek nyantet kowe? Piye ceritane itu? Yo, perasaanku wae biyen ku uripe ora ngene, saiki ngene. Mbok didelok, introspeksi. Saiki mbokmu lho dodol ning pasar. Ning pasar mbokmu deloken ning dodol piye gitu. Kita mau jujur-jujuran aja, kamu amati sendiri gitu. Nah emang piye to? Ya barangkali bukan tetanggamu, bukan saudaramu, tak delok saudaramu sebelah rumah ki wong apik-apik wae, ora aneh-aneh kok. Terus apa kepentingannya nyantet kamu gitu? Enggak ada kepentingan sama sekali gitu. Akhirnya kemudian dia mencoba untuk introspeksi gitu kan. Oh iya mbokku biyen sapa golek sugihan ini. Ya wes. Nek kamu merasa enggak tenang di rumah, ayo kita mulai nih ya. Kita mulai gambar-gambar mbok turunke. Terus bar kuwi patung-patung mbok singkirke. Wes. Nah, nanti nek wes ngomong sama saya. Begitu dia ngomong udah, coba kamu cari sekarang. Di sekitar rumahmu itu buntelan-buntelan yang enggak ada istilahnya apa ya? Enggak jelas itu loh. Jadi misalnya enten kain diuntel-untel atau mungkin tali diuntel-untel, boleh ono. Nek enek obong, rasa dibuka obong gitu kan. Nek jelas memang enggak apa istilahnya, bukan milikmu dan bukan ada fungsine ngoten lho. Tapi nek duit atusan ewan diuntel-untel ya aja gitu kan. Artinya bener-bener itu kain sing diuntel-untel atau mungkin kaya wong-wongan kaya napa damen diuntel-untel gitu. Itu nek enek jiku obong gitu. Wis, ketemu lagi wis penak. Goleki meneh saiki ning gendeng enek ora. Nek enek duke obong, barangkali enek kresek sing diuntel-untel obong. Atau mungkin benda-benda sing aneh kaya lading ning udu lading. Dadi bentuke kaya lading tapi dienggo ngiris ya ora iso gitu. Goleki ceklek-ceklek nek rasa cekleke guak gitu kan. Nah, boleh. Begitu kemudian sudah disingkirkan semua itu, udah ke masjid sudah enteng. Kemudian ya tetap periksa ke rumah sakit jiwa. Tapi udah progres yang sangat baik gitu loh Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinteraksi dengan jin, dengan syaitan, enggak ada kebaikan yang kita dapatkan. Ketoke wae bener entuk duit, ketoke wae mungkin usahane lancar, ketoke wae mungkin dagangane payu, tapi sebenarnya setelahnya itu akan ada kompensasi yang banyak yang harus kemudian kita keluarkan. Kalau dihitung-hitung sakjane mboten cucuk, saestu. Makanya orang-orang yang sadar bener, paham bener ini, dia harusnya menjauhi itu, bukan malah mencari jalan ke sana. Makanya saya sampai dengar ada seorang calon anggota dewan pada zaman itu gitu. Beliau sampai melipir ning pinggir-pinggir tebing untuk bertapa gara-gara dukune ngomong semedyo ning kono ben dadi anggota dewan. Malah kepleset mati Pak itu. Jatuh mati. Maka kalau udah kayak gitu apa ya terus husnul khotimah gitu kan. Tentu itu suul khotimah. Makanya orang-orang yang paham benar kalau ini permainan-permainan syaitan pada wilayah-wilayah kesirikan, pada wilayah penodaan agama, wabil khusus akidah, maka kita jangan sampai napa istilahnya bermain di wilayah itu. Kita harus kemudian menjauh, menyingkir. Jangan sampai kemudian kita terlibat dalam interaksi-interaksi dengan syaitan. Bahkan ada orang yang sama masyarakat itu dia punya posisi gitu. Dokter fulan gitu. Ketika kasus demak bendungannya jebol akhirnya banjir bandang.
maka ada seseorang yang kemudian nyepake napa sajen berupa wedhus kendit. Dadi wedhus yang kemudian perutnya niki enten wulu putih sing nyambung kados nganggo sabuk wonten niku. Gedhe wedhuse niku. Terus dipendhem ten mriku. Kemudian dikomentari oleh para ustadz yang kemudian mendakwahkan tauhid. Kemudian si fulan ini protes. Loh, kenapa kok dadak disebut kesirikan? Itu ora sirik. Itu tuh sekedar bagaimana seorang manusia punya etika kepada makhluk Allah yang lain yang disebut jin. Jadi cara orang bisnis itu bikin kesepakatan, bikin MOU. Nyoh kowe tak pakani, aja mbok ganggu. Nah, ngoten. Lah maka muncullah orang-orang seperti ini, orang-orang yang jane Allah berikan kemudahan untuk belajar sampai gelarnya tinggi atau panjang, tapi nggak dikasih hidayah. Sama halnya dengan Natalan nih loh. Sampai tadi sore itu saya dapat ada video itu, ngapunten ibu-ibu kudungan, dia ngomong, apa nek saya ngomong selamat Natal terus saya jadi nek saya ngomong selamat hari pahlawan terus saya jadi pahlawan. Apa nek saya ngomong selamat hari anak sedunia terus saya berubah jadi anak-anak. Apa nek saya ngomong selamat hari napa meleh? Hari napa meleh, Pak? Terus saya berubah jadi itu, kan enggak. Makanya nek saya ngomong selamat Natal ya enggak ada ceritanya saya jadi Kristen itu. Itu kalau dalam bahasa Imam Ali, qaulul haq urida bihal batil. Omongannya kaya bener, ning sakjane sing dimaksudkan itu kebatilan. Oleh karena itu maka hari ini benar-benar hari di mana panjenengan itu harus berakidah di atas ilmu, berjuang dengan kuat untuk memegang akidah ini dengan ilmu dan dipegang dengan benar sampai hatta yaqal yakin, sampai maut itu datang, jangan sampai menyimpang. Karena nanti ketika kita ngomongkan akhirat itu udah wilayahnya maliki yaumiddin. Maka orang-orang yang melu orang-orang seperti ini tadi yang gak jelas tadi omongan yang lantur, gak jelas, gak berdasarkan ilmu sama sekali babar blas, maka yang terjadi ketika nanti jenengan naudzubillah misal kita ngikuti orang-orang seperti itu, kemudian kita katakan aku ngene goro-goro si fulan, maka Allah gak akan peduli dengan itu. Setiap kita akan bertanggung jawab dengan urusan kita. Makanya yang terbaik adalah kita cari ilmu, dengan ilmu itu kemudian kita yakin, dengan keyakinan itu kita berpijak di atas ilmu. Disitulah kemudian kita memegang akidah itu dengan kuat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, maka orang yang benar, orang yang tulus, dia akan ngerti kalau interaksi dengan jin itu bukan perkara yang baik. Makanya Nabi SAW itu dulu pernah ketemu dengan sekumpulan jin. Nabi mengatakan kepada sahabat yang menyertainya, "Entenono kene, aku meh nemoni wong-wong kae, jin-jin kae." Kemudian Nabi maju dan menggaris sebuah garis. Jangan pernah kamu lewati garis ini. Kemudian Nabi maju lagi dan kemudian diskusi. Ini yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Jin, dan disebutkan yang turun itu makhluk yang dengan kepalanya kayak kendi-kendi gitu. Jadi sahabat ini yo enggak kemudian nguping, yo enggak kemudian kepo, yo enggak kemudian napa nginceng mboten, wis pokoke disuruh di sini. Dan enggak ada ceritanya kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian ketika mau perang terus teluk pasukan jin wong ngono aku mboten kados nek gawe napa Borobudur napa gawe Prambanan mboten Pak. Boten sama sekali. Mereka berperang biidznillah dengan kekuatan mereka sendiri dan dengan para sahabat yang membersamai mereka. Enggak ada kemudian minta bantuan dalam konteks jin-jin seperti itu, boten enten. Bahkan ketika Nabi mengatakan ketika Umar itu nongol di ujung gang, maka jin di ujung gang yang lain lari terbirit-birit. Itu juga bukan berarti Umar niku bisa ngelihat jin, boten. Sing ngelihat niku namung Nabi. Jadi Umar niku enggak kemudian terus jine mlayu kayak boten. Karena yang menyatakan itu, yang menyampaikan itu Nabi, dan itu bukan dalil nek Umar niku bisa melihat jin. Makanya orang-orang yang bisa melihat barang gaib niku bukan menunjukkan kehebatannya, justru menunjukkan kekurangannya. Karena itu alam yang lain dan ini alam kita. Dan ketika kita mengurusi alam kita, kita fokus dengan alam kita, kemudian kita singkirkan mereka. Misal dengan makan kita mengucap bismillah, dengan masuk rumah kita tutup dengan ucapkan bismillah. Maka para jin itu akan berkata kepada teman-temannya, malam ini gak ada tempat tinggal untuk kita dan gak ada makanan untuk kita. Tapi sebaliknya kalau kemudian rumah itu gak pernah kita tutup, atau kemudian kita pas tutup gak mengucap bismillah, atau makan gak kita ucap bismillah, maka dia akan berkata pada teman-temannya, malam ini kita bermalam di sini dan makan di sini. Dan itulah yang kemudian makanan itu kemudian diambil keberkahannya, bukan kemudian kelong fisiknya, tapi keberkahannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh As-Sa'di menyatakan, hal ini semakin menambah kesesatan dan kesombongan jin tersebut. Jadi jin itu hakikatnya cilik, saking cilik bisa masuk ke pembuluh darah. Makanya diminta untuk disempitkan dengan puasa.
Tapi begitu jin itu dipuji, dipuja, disajeni, maka dia akan membesar, lebih besar daripada rumah. Jadi bab persetanan ini saya sudah bahas di Baitur Rahman Tipes, itu sampai 400-an halaman yang betul kalian tuh. Jadi singkat cerita ngoten niku. Jadi yang namanya jin niku gampil jenengan ta'awud lunga. Tapi begitu kemudian kok malah diopeni, diceluk, jalangkung, jai langse gitu kan. Napa? Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Moro tenan, Pak. Akhirnya obah niku kan. Nah, makanya zaman dulu waktu kula ten Pondok Mruki tes mental ten Danyung niku kan pas zaman tesih kata-kata jam dikia niku jam kalih enjing niku enten becak mlebet kuburan nggawa jalangkung kalih. Di dalam rangka tekok nomor niku wow. Jadi manusia-manusia yang sudah capek dadi wong ra duwe. Dadi pengene masang jam dikia ning menang gitu kan. Terus akhirnya ngundang jin. Nah, jin begitu ditekoki dia akan naik ke atas untuk nyuri berita besok bukaane apa. Nah, kemudian di atas kuburan itu bintang jatuh sak pirang-pirang. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk dikatakan walaqad zayyana sam'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin, dan langit itu kami kasih bintang-bintang dalam rangka untuk melempar jin selain sebagai hiasan untuk dilihat, juga sarana untuk melempar para seton-seton yang mencuri berita. Dan itulah yang dilakukan oleh para dukun. Jadi dukun-dukun yang sakti dalam tanda kutip, benar-benar dia berinteraksi dengan jin, dia bertanya dan jin akan naik ke atas untuk nyuri berita. Beritanya akan disampaikan kepada dukun ini, satu berita dibumboni dengan 100 kebohongan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jin bertambah sombong karena para jin itu melihat manusia itu menyembah dan meminta pertolongan kepada mereka. Ayat ini juga bisa dimaknai bahwa jin itu akan bertambah membuat panik dan takut kepada manusia karena mereka melihat manusia meminta perlindungan kepada mereka. Jadi mereka tambah seneng. Loh, menungso sing ngomongnya fi ahsani takwim wae tunduk karo awake dhewe. Njaluk tulung, dijaluki syarat yo dituruti, dikon ngene ngono yo manut. Maka jin atau syaitan ini kemudian tambah girang, tambah seneng. Jadi bangsanya itu namanya jin. Jin itu dibagi dua, yang beriman dan yang tidak beriman. Jin yang beriman namanya tetap jin, yang tidak beriman itu disebut sebagai syaitan. Nah, bae syaitan nek kita kalau bae menungso niku Adam, bae syaitan niku namanya iblis. Nah, iblis itu ketika turun di bumi, dia nggak mau ngidak lemah, nggak mau tinggal di bumi tanah, dia milih bertinggal di lautan. Kenapa? Madak ke kalih Gusti Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy-Nya, di bawah arsy-Nya itu ada lautan. Nah, di atas lautan itu ada arsy Allah, kemudian Allah bersemayam di atasnya. Imam Malik berkata bahwasanya al-istiwa'u ma'lumun, bersemayam itu wis jelas secara bahasa. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, bagaimana istiwanya Allah itu enggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan kemudian bertanya tentang gimana Allah itu istiwa itu sebuah kekeliruan, sebuah bid'ah. Makanya yang kita harus pahami kalau Allah itu di atas arsy itu sudah selesai di situ. Siapa yang mengatakan? Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu di atas arsy-Nya beristiwa. Kemudian hadis juga menegaskan ketika Nabi SAW berjumpa dengan seorang budak wanita yang sedang ngangon wedhus, maka Nabi SAW bertanya, "Aina Allah?" Allah di mana? Kata budak itu, "Huwa fis sama." Dia di langit. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Waman ana?" Terus aku ki sapa? Maka kata budak itu, "Anta Rasulullah." Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang menyertainya, "Atikha." Bebaskan wanita ini, budak ini, fa innaha mukminah, karena dia wanita yang beriman. Jadi termasuk dalam bentuk akidah adalah meyakini Allah di atas arsy-Nya. Termasuk bentuk kekeliruan dalam akidah adalah menurunkan Allah yang di atas arsy kemudian di muka bumi dan mengatakan berada di mana-mana. Parah lagi sebagaimana yang dikatakan oleh orang Nasrani, dari arsy didukke ning bumi terus dilebokke dalam perutnya seorang wanita yang bernama Maryam binti Imran. Maka itu lebih salah lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga bisa dimaknai bahwa jin itu membuat manusia tambah panik dan dia tambah senang, sehingga para jin itu memaksa manusia sehingga mereka mau meminta perlindungan kepada para jin itu. Jadi terus dipancing. Makanya orang yang kecemplung dalam dunia apa istilahnya mistis, dia nggak akan berhenti, terus-terusan. Bahkan sampai saya pernah kenal orang itu sampai dia itu memuja gurunya itu luar biasa, sampai mengatakan guruku iki iso ngerti kapan wong kuwi mati, bahkan iso ngendeke napa jadwal matine. Wah, ngeri kali itu. Omongannya itu luar biasa. Sampai pada akhirnya gurune niku mati.
Apakah kemudian muridnya mengingkari guru? Enggak, ya tetap memuji. Dengan bahasa guru kumbien ngerti jadwale wong mati tur iso ngendeke wong mati. Padahal gurune dhewe wis mati gitu kan. Artinya orang-orang yang terlibat dalam kesyirikan itu seolah-olah logika kecerdasannya itu jadi tumpul, ketutup. Jadi udah nggak bisa lagi berpikir jernih. Sebagaimana pengikut Dajjal, ketika mereka melihat Dajjal sudah tidak bisa lagi menebas pemuda yang solih, yang alim ini, maka mereka tetap ikut. Karena yang dicari itu bukan lagi kemudian hidayah, yang dicari sudah yang lain. Apakah itu dunia, apakah itu pamor, apakah itu yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan dalam bab yang ke-13 ini, yaitu meminta perlindungan kepada jin adalah perbuatan kesyirikan. Jadi jangan pernah berinteraksi dengan jin dengan media apapun. Apakah dengan media jahe langkung, apakah dengan media boneka nopo niku, boneka arwah atau nopo, ataukah dengan segala macam sajen-sajen, jangan. Walaupun nanti nek jenengan celuk ya iso teko, wong mereka itu ada di mana-mana. Kemudian yang ke-13, dari hadis di atas dapat dipetik pelajaran bahwa isti'adah kepada selain Allah adalah perbuatan kesyirikan. Makanya kita nyatakan iya karena butuh, iya karena stain, maka kita harus selalu minta perlindungan hanya kepada Allah, jangan pernah kepada selain Allah. Ketika itu kita lakukan, naudzubillah, maka yang terjadi adalah kita jatuh pada kesyirikan. Dan para ulama berdalil dengan hadis di atas bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Alasannya beristiadah kepada makhluk adalah kesyirikan. Seandainya Al-Quran adalah makhluk, maka kita tidak boleh beristiadah dengannya sebagaimana diajarkan dalam hadis di atas. Jadi kita dengan membaca Al-Baqarah itu salah satu cara agar setan kemudian pergi. Membaca Al-Ikhlas, membaca ayat kursi, itu salah satu cara agar setan itu pergi dari rumah kita, dari hidup kita, dari diri kita, dari pikiran-pikiran kita. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Karena minta tolong dengan wasilah makhluk itu kesyirikan. Maka dengan Al-Quran itu boleh, karena Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah bagian dari sifat Allah, sehingga kita diperbolehkan kemudian meminta tolong kepada Allah dengan wasilah bacaan-bacaan Al-Quran itu yang juga disebut dengan ru'yah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, keutamaan doa di atas walaupun ringkas. Artinya doa yang disebutkan tadi, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, walaupun ringkas tapi keutamaannya besar, yaitu apa? Lam yadurruhu sayun hatta yartahila min manzilihi dzalika. Maka orang yang mengucapkan itu tadi tidak akan pernah ada makhluk yang bisa membuatnya cilaka. Makanya panjenengan yang mungkin hari ini ditimpa was-was, apakah was-was mungkin ngapunten soal urusan dunia, apakah was-was soal penyakit, apakah was-was soal kondisi lingkungan, kondisi politik, kondisi sosial dan seterusnya, maka banyak-banyak mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka semua yang namanya makhluk, apakah jinnya, apakah manusianya, apakah binatangnya, insya Allah akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membahayakan panjenengan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian yang kelima dan terakhir disebutkan di sini kandungan bab yang ke-13, yaitu suatu perbuatan bisa dikatakan syirik walaupun bisa memberikan manfaat di dunia untuk menangkal mara bahaya ataupun mendatangkan manfaat yang lainnya. Sehingga ketika kita interaksi dengan jin lalu kita jadi kaya, kita interaksi dengan syaitan lalu kita menjadi sembuh, kita interaksi dengan jin lagi kita dapat pasangan, kita interaksi dengan jin kemudian kita mendapat kedudukan walaupun koyo-koyo untuk manfaat, maka hukumnya kembali kepada interaksinya bukan kepada manfaatnya. Sama halnya dengan ngapunten seorang yang mencuri, dia akan mendapat manfaat dari duit atau harta yang dia curi, tapi perbuatannya dalam konteks mencuri itu lalu tidak bisa menyebabkan harta yang dia ambil menjadi halal, tetap haram. Makanya orang-orang yang berinteraksi dengan jin walaupun berhasil, walaupun banyak yang enggak berhasil, tapi umpama nanti berhasil, maka itu tidak menjadi indikasi bahwasannya akad atau transaksi yang dia buat itu menjadi benar, tetap salah karena hukum asalnya manusia tidak boleh berinteraksi dengan syaitan. Makanya ketika panjenengan mendapati anak-anak kecil bisa melihat makhluk-makhluk gaib, ketika itu benar, maka itu adalah sebuah kekeliruan yang harusnya panjenengan ru'yah atau datangkan ustaz untuk meru'yah sehingga dia tidak bisa melihat lagi. Karena kalau sudah bisa melihat, belum tentu jin itu menunjukkan jadi dirinya yang sebenarnya, bisa jadi dia menunjukkan penampakan-penampakan yang lainnya yang kemudian akan memelintir anak kecil ini untuk kemudian mengajak-ajak orang untuk berbuat kesyirikan. Misal jine bentuknya elek jane,
Tapi kemudian cah cilik ini bisa ndelok. Akhirnya jinnya merubah dirinya menjadi tokoh di masyarakat itu yang sudah meninggal. Lalu tokoh di masyarakat yang sudah meninggal ini yang dibentuk oleh jin ini, yang merupakan jin itu sendiri, dia akan mengatakan, kampung iki ra selamat nek ra dibelehke iki lan kuwi tanggal semene wulan semene didekek sebelah kene. Dan anak itu karena bisa melihat yang gaib diceritakan kepada orang yang normal, dan orang yang normal mengimani itu kemudian melakukan. Disitulah jatuh pada kesyirikan. Intinya jin gak akan pernah bertransaksi dengan manusia secara gratisan. Inti dari semua transaksi yang dia lakukan setelah memberi kebaikan pada manusia, intinya manusia itu ben terjerumus ke dalam kesyirikan yang pada akhirnya menemani dia di neraka. Ketika sudah di neraka, manusia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian protes kepada jin, dan jin mengatakan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Aja mbok salahke, aku ning salahno awakmu dhewe ngopo melu-melu jaman biyen tak bisiki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mengatakan ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Akhirul kalam.